Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Ainur Rahma, kelas 10 keagamaan 1 dari Madrasah Aliyah Negeri 1 Nganjuk. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang biografi beliau. Merupakan seorang ulama, cendekiawan, reformis, pemikir, dan seorang pemimpin politik Indonesia. Beliau dikenal sebagai nama Gus Dur atau Abdurrahman Wahid. Beliau lahir pada tanggal 7 September tahun 1940. Beliau mempunyai seorang ayah yang bernama Kiai Haji Wahid Hasyim dan seorang ibu yang bernama Solehah. Beliau merupakan anak pertama dari 6 bersaudara. Ayahnya pernah terlibat gerakan nasionalis dan menjadi Menteri Agama pada tahun 1949, dan ibunya Haja Solehah merupakan putri seorang pengasuh seorang pendiri pondok pesantren di Manyar, Jombang. Kakek dari ayahnya, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, merupakan pendiri Nahdlatul Ulama. Kakek dari ibunya, Kiai Haji Bisri Sansuri, merupakan pengajar di pesantren. Pertama kali belajar, Gus Dur diajari oleh kakeknya cara mengaji Al-Quran. Pada saat usia 5 tahun, beliau sudah mampu membaca dengan lancar Al-Quran tersebut. Saat beliau menduduki sekolah dasar, beliau pernah memenangkan lomba karya tulis. Gus Dur pertama kali belajar bahasa Inggris pada saat beliau menduduki sekolah menengah pertama. SMP beliau berada di Yogyakarta. Beliau sekolah sambil mondok di Kerapiak. Kegiatan Gus Dur pada waktu itu sangat padat, namun beliau masih dapat meminit waktunya. Saat pagi hari, beliau mengaji dengan Kiai Haji Maksum Kerapiak, dan saat siang hari beliau bersekolah. Pada saat malam hari, beliau ikut berdiskusi bersama para anggota Muhammadiyah. Saat sekolah menengah pertamanya, Gus Dur telah banyak membaca bacaan dalam bahasa Inggris. Beliau telah banyak membaca buku karya tokoh terkenal luar negara. Bisa dilihat dari pemaparan ini bahwa kayanya wawasan dan informasi yang dimiliki Gus Dur. Tamat dari sekolah menengah pertamanya, Gus Dur pindah ke pondok pesantren Tegalrejo, Magelang, Jawa Tengah. Di pesantren, Gus Dur diajarkan oleh Kiai Haji Jubadi yang merupakan pengasuh pesantren tentang ritus-ritus sufi dan praktek ritual mistis. Pada saat di pesantren ini, beliau menunjukkan hobi beliau, bakat beliau, berhumor dan berbicara. Setelah 2 tahun di Tegalrejo, Gus Dur pindah ke Jombang dan menetap di pondok pesantren Tambak Beras. Saat itu beliau menginjak usia 20 tahun. Pada usia 22 tahun, Gus Dur berangkat ke Tanah Suci dan diteruskan ke Mesir untuk melanjutkan studi di Universitas Al-Azhar. Pada tahun 1966, Gus Dur pindah ke Irak dan masuk dalam Departemen of Religion di Universitas Baghdad. Ia kembali menekuni hobinya secara intensif dengan membaca hampir semua buku yang ada di universitas tersebut. Kondisi politik yang terjadi di Irak ikut mempengaruhi perkembangan pemikiran politik Gus Dur pada saat itu. Lalu beliau menetap di Belanda selama 6 bulan dan kembali ke Indonesia. Wafat pada hari Rabu, tanggal 30 Desember tahun 2009, tepatnya di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo di Jakarta pada pukul 18.45. Beliau wafat akibat menderita penyakit komplikasi, yaitu serangan jantung dan penyakit pada ginjal yang dideritanya sejak lalu. Nah, tadi kan sudah saya jelaskan tentang biografi Gus Dur.
dalam sebuah biografi tentunya terdapat keistimewaan, keteladanan, motivasi, dan inspirasi dari tokoh. Menurut saya, keistimewaan dalam biografi Gus Dur ini yaitu Gus Dur saat masih sekolah menengah pertama, beliau mampu membaca banyak bacaan yang berpengetahuan dan merupakan hasil karya dari tokoh terkenal yang berasal dari luar negeri. Ia juga mampu membaca hampir semua buku yang berada di Universitas Baghdad. Lalu keteladanan dari tokoh Gus Dur sendiri. Hal yang dapat kita teladani dari tokoh biografi Gus Dur yaitu beliau mempunyai semangat untuk belajar menuntut ilmu di beberapa universitas di luar negeri. Lalu hal yang menginspirasi saya dalam biografi ini yaitu tokoh Gus Dur ini mempunyai hobi yaitu membaca buku. Dengan hobinya ini, beliau mendapat wawasan dan pengetahuan. Lalu beliau juga mampu memanage waktu saat beliau masih berada di sekolah menengah pertama. Hal yang memotivasi saya yaitu sukses tidaknya seseorang tergantung pada semangat dan niat yang ditanamkan saat seseorang itu dalam usia muda. Sesuatu yang kita lakukan pada masa sekarang akan berpengaruh besar di masa depan nanti. Pesan saya pada angkatan muda, jangan belagak tidak mengerti. Kalian itu cukup mengerti apa yang harus kalian lakukan. Lakukanlah yang terbaik untuk Indonesia dan untuk diri kalian sendiri. Jangan belagak bodoh. Kalian cukup pandai. Kalian cukup punya keberanian. Kalian cukup punya keahlian mempersatukan semua angkatan muda. Bergerak terus sampai tercapai tujuan dan selamat. Bapak, boleh aku minta tolong diajari? Bantu aku memahami. Karena Bapak kan katanya presiden paling pandai seantero negeri. Intelektualitasnya sudah diakui. Mbok ya anakmu ini diajari memahami semua ironi ini. Pak, kenapa dulu mereka selalu menghina? Mengatakan presiden kok buta. Padahal kenyataannya Bapaklah yang sebenarnya mengajari kita untuk melihat manusia seutuhnya tanpa embel-embel jabatan atau harta, suku atau agama. Itu tadi yang dapat saya jelaskan tentang biografi Gus Dur. Apabila saya ada sedikit kesalahan pada penjelasan saya, mohon maaf dan dimaklumi. Semoga video tadi dapat bermanfaat bagi kalian yang menonton video ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.